Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Zaki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang logika proposisional. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar logika proposisional. Logika proposisional itu adalah cabang logika yang berfokus pada analisis pernyataan atau proposisi yang dapat bernilai benar atau salah. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran yang pasti. Nah, di sini ada contoh proposisi. Yang pertama ada contoh true, langit berwarna biru. Ya true. 2 ditambah 2 itu benar. Jadi true. Ada contoh false juga. Bumi berbentuk segitiga. Dia salah. Berarti false. 5 lebih kecil dari 3. Ya salah. Berarti false. Nah, adapun kalimat yang tidak dapat dikategorikan sebagai proposisi itu seperti kalimat perintah dan kalimat pertanyaan. Simbol dan operator logika proposisional itu ada 5. Yang pertama itu ada negasi yang disimbolkan sebagai seperti yang di slide. Itu dibaca tidak P. Dia membalik nilai kebenaran dari P. Yang kedua ada konjungsi. Dia disimbolkan P dan Q. Dia hanya benar jika P dan Q benar. Artinya dia hanya benar ketika kedua-duanya benar. Adapun disjungsi itu simbolnya seperti yang ada di slide. Dia dibaca P atau Q. Dia benar jika salah satu atau keduanya benar. Tetapi jika keduanya salah, maka dia diartikan salah atau false. Selanjutnya ada implikasi. Simbolnya seperti yang di slide. Dia dibaca jika P maka Q. Nah, implikasi ini benar kecuali P-nya benar dan Q-nya salah. Tetapi selain ini, maka dia benar atau true. Selanjutnya ada diimplikasi. Dia dibaca P jika dan hanya jika Q. Dia benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya true dengan true, maka dia akan menghasilkan true. Jika false dengan false, maka dia akan menghasilkan true. Selanjutnya. Nah, di sini ada komponen logika proposisional. Proposisi adalah pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R, S. Selanjutnya, nah, untuk proposisi konjungsi atau and atau dan. Konjungsi adalah operator logika yang menggabungkan dua proposisi dan menghasilkan nilai kebenaran yang jika kedua proposisi tersebut benar. Dilambangkan seperti ini yang di slide. Contohnya P dan Q. Hari ini hujan dan saya membawa payung. Ini P-nya hari ini hujan dan saya membawa payung. Ini true. Q-nya juga true. Nah, untuk contoh tabel kebenaran. Untuk tabel kebenarannya itu seperti yang ada di slide. Selanjutnya ada disjungsi atau OR. Nah, disjungsi ini menggabungkan dua proposisi dan menghasilkan nilai benar jika setidaknya satu dari proposisi tersebut benar. Contohnya, P atau Q. Hari ini hujan atau saya membawa payung.
Nah, untuk tabel kebenarannya seperti yang ada di slide ini, seperti yang kedua ini, true dengan false, salah satunya true, maka dia menghasilkan true. Tetapi apabila keduanya false, maka akan menghasilkan false. Nah, untuk negasi, negasi adalah operator logika yang membalik nilai kebenaran suatu proposisi. Dilambangkan seperti ini. Contohnya, apabila P-nya true, maka nilai kebenarannya akan dibalik menjadi false. Begitu pula sebaliknya. Nah, implikasi. If then, jika dan hanya jika. If then, maka. Jika maka. Implikasi itu adalah operator logika yang menghubungkan dua proposisi dalam bentuk jika P maka Q. Dilambangkan seperti ini. Nah, implikasi ini hanya bernilai false jika P-nya true dan Q-nya false. Selain itu, maka akan bersifat true. Biimplikasi. Jika dan hanya jika. Biimplikasi adalah operator logika yang menghubungkan dua proposisi dalam bentuk P jika dan hanya jika. Dilambangkan seperti ini. Nah, untuk tabel kebenarannya itu, jika dan hanya jika itu hanya bernilai true jika kedua nilai P dan Q itu sama nilainya. Seperti yang di tabel kebenaran ini, true dengan true, maka P jika dan hanya jika Q-nya itu true. Seperti ini juga, false dengan false, nilai kebenarannya sama, maka akan menghasilkan true. Selanjutnya, hukum-hukum logika proposisional. Nah, yang pertama itu ada hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa suatu proposisi P yang digabungkan dengan nilai benar T atau salah false akan tetap mempertahankan nilai aslinya. Seperti ini. P dan T itu akan mempertahankan nilai asli proposisi. Begitu pula sebaliknya. Seperti yang ada pada tabel kebenaran ini. P dan T itu ketika true dengan false, dia mempertahankan nilai proposisinya. Begitu pula dengan P atau F. Dia juga true false. Dia juga mempertahankan nilai proposisinya. Hukum dominasi. Hukum dominasi ini menyatakan bahwa jika suatu proposisi digabungkan dengan nilai benar atau salah, true atau false, menggunakan operator atau dengan dan, hasilnya akan didominasi oleh nilai tersebut. Contohnya, seperti yang di tabel kebenaran ini, dia nilai true-nya, nilai T-nya itu true semua. Maka P-nya ini akan didominasi oleh nilai T ini. Jadi didominasi oleh true. Begitu pula dengan F ini. P dan F itu akan didominasi oleh F-nya atau false-nya. Baik, selanjutnya ada hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda ini menyatakan bahwa mengingkari suatu proposisi dua kali akan mengembalikan nilai proposisi tersebut ke nilai aslinya. Berarti jika suatu negasi dinegasikan, maka dia akan kembali
ke nilai kebenaran, nilai yang sebelum dinegasikan. Gampangnya itu seperti yang ada pada tabel kebenaran, nilai kebenaran dari P itu true, negasinya itu false. Dan ketika negasi P ini dinegasikan lagi, maka akan kembali ke true. Nah, untuk hukum komutatif menyatakan bahwa urutan proposisi dalam operasi dan atau atau tidak mempengaruhi hasilnya. Contohnya, P dan Q dan P. Ini kan dibalik. Nah, untuk tabel kebenarannya itu seperti ini. Walaupun apa namanya? Ini dibalik, P dan Q dibalik menjadi Q dan P, maka nilai kebenarannya itu tetap sama. Untuk hukum asosiatif itu menyatakan bahwa pengelompokan proposisi dalam operasi dan atau tidak mempengaruhi hasil. Contohnya seperti ini. Nah, untuk tabel kebenarannya itu seperti yang ada di slide. Ini tabel kebenaran untuk contoh yang pertama. Ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa jika dibalik nilai kebenarannya itu sama. Ini contoh tabel kebenaran untuk contoh keduanya. Nah, selanjutnya itu ada hukum distributif, menyatakan bahwa operasi AND dan OR dapat didistribusikan satu sama lain. Untuk contohnya itu seperti ini. Dan untuk tabel kebenarannya itu seperti yang ada pada slide. Ini untuk tabel kebenaran untuk contoh pertama. Ya, sama saja nilainya dengan yang ini, dengan nilainya dengan apa, proposisi yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, ini untuk tabel kebenaran untuk contoh keduanya. Berikutnya itu ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini menyatakan hubungan antara negasi, konjungsi, dan disjungsi. Contohnya itu seperti ini, negasi P dan Q negasi itu sama saja dengan negasi P atau negasi Q. Tapi simbolnya ini dibaliknya ketika ingin ditulis seperti ini. Untuk tabel kebenaran contoh yang pertamanya itu seperti ini. Nah, ini itu nilai kebenarannya itu sama, walaupun ditulis P dan Q negasi itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Ini untuk tabel kebenaran untuk contoh keduanya sama saja. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk normal. Ada yang namanya bentuk normal konjuktif atau CNF. Itu adalah bentuk logika di mana suatu ekspresi dinyatakan sebagai konjungsi N dari satu atau lebih disjungsi OR. Setiap disjungsi itu disebut klausa. Contohnya itu P atau Q dan R atau negasi S. Nah, untuk tabel kebenarannya itu seperti ini.
Ini untuk tabel kebenaran CNF. Nah, yang kedua itu ada bentuk normal disjungtif atau DNF. DNF itu adalah bentuk logika di mana suatu ekspresi dinyatakan sebagai disjungsi or dari satu atau lebih disjungsi atau satu atau lebih konjungsi. Mohon maaf, atau N. Setiap konjungsi disebut minterm. Contohnya itu P dan Q atau R dan negasi S. Ini untuk tabel kebenaran DNF-nya. Selanjutnya ada aplikasi logika proposisional. Logika proposisional ini memiliki banyak aplikasi, antara lain yang pertama itu ada di ilmu komputer, digunakan dalam desain sirkuit digital, pemrograman, dan algoritma. Yang kedua itu bisa diaplikasikan dalam matematika, digunakan dalam bentuk pembuktian teorema dan analisis argumen logis. Yang ketiga itu ada kecerdasan buatan atau AI, digunakan dalam sistem pakar dan representasi pengetahuan. Yang keempat ada linguistik, digunakan dalam analisis struktur kalimat dan makna. Yang kelima itu ada filsafat, digunakan dalam filsafat untuk menganalisis argumen dan konsep abstrak seperti analisis argumen filosofi, teori kebenaran, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, logika proposisional itu adalah dasar dari banyak sistem logika dan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Dengan memahami komponen-komponen logika proposisional, tabel kebenaran, hukum-hukum logika, dan bentuk normal, kita dapat menganalisis dan membangun argumen logis yang valid. Baik, sekian saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.